Pada zaman dahulu kala, ketika langit masih terasa sangat dekat dengan bumi dan pepohonan masih bisa berbisik menceritakan rahasia manusia, hiduplah sebuah keluarga besar di sebuah wilayah yang sangat damai. Tempat itu dikenal oleh semua orang dengan nama Desa Karanganyar, sebuah pedesaan kuno yang selalu diselimuti oleh kabut tipis pada pagi hari. Di tengah desa tersebut, berdiri tegak sebuah bangunan megah bergaya tradisional Jawa yang dihormati dan disegani oleh seluruh penduduk setempat. Bangunan itu selalu disebut sebagai Ndalem Agung oleh para warga. Ndalem Agung bukanlah sekadar rumah biasa bagi penduduk desa Karanganyar, melainkan simbol kejayaan dan kehormatan keluarga besar yang telah menetap di sana selama berabad-abad. Rumah besar itu memiliki sebuah pendopo kayu jati yang sangat luas di bagian depan untuk menerima tamu penting. Di halaman belakang terdapat sebuah sumur tua berlumut yang airnya tidak pernah kering. Sebuah sudut penjemuran yang luas untuk hasil panen. Dan sebuah dapur kayu tradisional yang selalu mengepulkan asap harum masakan setiap harinya. Musim kemarau sedang melanda desa dengan hembusan angin kering yang membawa debu kemerahan dari ladang, membuat suasana di sekitar Ndalem Agung terasa sedikit lebih terik dari biasanya. Daun-daun bambu yang mengering berguguran di sekitar halaman belakang, menciptakan suara gemerisik setiap kali angin siang bertiup menyapu tanah. Meskipun cuaca terasa panas menyengat di luar sana, kehidupan di dalam tembok tinggi, Ndalem Agung tetap berjalan dengan tenang dan penuh dengan aturan ketat yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Di sudut dapur kayu yang sederhana, namun selalu sibuk itu, berdirilah seorang perempuan muda bernama Rukmini. Seorang pelayan yang dikenal sangat lembut, sabar, dan selalu tersenyum. Tangannya yang kasar karena bekerja setiap hari dengan cekatan mengiris bumbu dapur, menumbuk rempah-rempah, dan menyiapkan hidangan untuk keluarga besar yang tinggal di rumah utama. Ia bekerja tanpa henti sejak matahari terbit hingga malam hari menyapa, memastikan bahwa segala kebutuhan penghuni Ndalem Agung terpenuhi dengan sempurna tanpa ada satupun keluhan yang keluar dari bibirnya. Namun di balik senyum lembutnya saat melayani keluarga besar, Rukmini menyimpan sebuah rahasia besar yang sangat rapuh dan berbahaya di sebuah paviliun kecil yang tersembunyi di bagian paling belakang rumah. Di sanalah tertidur pula seorang bayi laki-laki tampan yang tak berdosa. Buah hati kecilnya yang selalu ia sebut dengan nama Bayu. Bayi mungil itu adalah alasan utama mengapa Rukmini bertahan hidup dan terus bekerja keras meskipun tubuhnya seringkali terasa remuk akibat pekerjaan berat yang harus diselesaikannya setiap hari di Ndalem Agung. Setiap hembusan napas Rukmini dipenuhi dengan kekhawatiran yang mendalam tentang nasib anak laki-lakinya dan kelangsungan hidup mereka berdua di tengah bayang-bayang aturan keluarga besar yang sangat mengikat. Ia hanya ingin mempertahankan tempat kecilnya di paviliun belakang itu dan menjaga perasaan cintanya yang terlarang agar tidak dihancurkan oleh kenyataan dunia. Ketakutan terbesar yang selalu menghantui malam-malam sepinya adalah jika suatu hari nanti ada orang dari rumah utama yang menemukan keberadaan Bayu dan merampas kebahagiaan kecil yang selama ini ia sembunyikan dengan rapat. Rahasia besar yang dijaga oleh Rukmini itu berhubungan langsung dengan seorang pemuda tampan yang memiliki kedudukan tertinggi di rumah tersebut, yaitu Jatmiko sang tuan muda pewaris Ndalem Agung. Pemuda itu adalah ayah biologis dari bayi mungil yang sekarang disembunyikan di paviliun belakang. Buah dari sebuah hubungan cinta yang tumbuh di antara perbedaan kasta yang sangat tajam. Jatmiko selalu menunjukkan sikap dingin di hadapan keluarganya. Namun di hadapan Rukmini, ia adalah sosok pria yang penuh kasih sayang dan selalu berjanji untuk melindungi mereka. Cinta mereka berawal dari pertemuan-pertemuan kecil yang tidak disengaja di sudut penjemuran padi, ketika sore hari mulai beranjak gelap dan angin sejuk menyapu sisa-sisa panas matahari.
Jatmiko seringkali melarikan diri dari tekanan pelajaran bangsawan dan tuntutan keluarganya hanya untuk mengobrol ringan dengan Rukmini yang sedang sibuk menyusun keranjang anyaman. Dari percakapan sederhana itulah tumbuh benih-benih perasaan yang sangat kuat, menyatukan dua jiwa yang sebenarnya terpisahkan oleh tembok tinggi aturan tradisi yang dipegang teguh oleh keluarga besar sejak zaman leluhur. Menjelang malam, ketika tugas-tugas di dapur kayu telah selesai dikerjakan, Rukmini akan segera berlari kecil menuju paviliun belakang untuk mendekap bayinya yang mulai terbangun dari tidur. Ia akan menyanyikan lagu pengantar tidur tradisional dengan suara yang sangat pelan agar tidak terdengar oleh penjaga malam yang berpatroli di sekitar halaman. Dalam setiap nada lagu yang ia nyanyikan, terselip doa yang tulus agar dewa-dewi selalu memberikan perlindungan bagi Bayu dari segala bahaya dan kekejaman yang mungkin timbul dari kebencian keluarga bangsawan. Di dalam kemegahan rumah utama Ndalem Agung, kehidupan berjalan dengan suasana yang kaku dan penuh tekanan. Sangat berbeda dengan kehangatan cinta yang ada di paviliun belakang. Setiap gerak-gerik para pelayan diawasi dengan ketat oleh aturan yang telah ditetapkan. Tidak ada ruang untuk kesalahan sekecil apapun dalam melayani kebutuhan para majikan. Rukmini sangat menyadari bahwa tembok-tembok tebal Ndalem Agung ini tidak akan pernah sudi menerima darah daging seorang pelayan rendahan seperti dirinya. Betapapun Jatmiko berusaha keras untuk melindungi mereka berdua. Saat pagi hari kembali menyapa, Rukmini harus segera meninggalkan bayinya di dalam keranjang bambu yang hangat untuk melakukan tugas harian di sekitar sumur tua berlumut. Sambil menarik tali ember yang berat, pikirannya terus melayang memikirkan masa depan anaknya yang belum pasti. Sementara air jernih yang ditariknya memantulkan wajahnya yang terlihat semakin pucat dan lelah. Suara timba yang berdecit saat ditarik ke atas, seolah menjadi saksi bisu atas penderitaan batin yang harus ia tanggung sendirian setiap hari demi mempertahankan cinta dan buah hatinya. Setelah menyelesaikan tugas menimba air di sumur tua, perempuan lembut itu memindahkan setumpuk kain ke sudut penjemuran yang disinari oleh cahaya matahari pagi yang mulai terik di sela-sela pakaian mewah milik majikannya. Ia diam-diam menyelipkan beberapa potong baju kecil milik bayi Bayu agar bisa ikut kering tanpa menarik perhatian pelayan lainnya. Ia harus melakukan semuanya dengan sangat hati-hati, memastikan bahwa tidak ada satupun mata yang curiga dengan keberadaan pakaian bayi yang bercampur dengan jemuran pakaian milik penghuni rumah utama. Pada malam-malam tertentu yang gelap tanpa cahaya bulan, ketika seluruh penghuni rumah besar telah terlelap dalam tidur mereka, Jatmiko akan mengendap-endap berjalan menuju paviliun belakang. Ia membuka pintu kayu tua itu dengan sangat perlahan, agar engselnya yang karatan tidak mengeluarkan suara decitan yang bisa membangunkan para penjaga malam yang berjaga. Di dalam ruangan sempit dan remang-remang itu, tuan muda tersebut akhirnya bisa melepaskan semua topeng kebangsawanannya dan memeluk erat bayi mungilnya, serta perempuan yang paling ia cintai di dunia ini. Dalam pelukan hangat di sudut ruangan yang temaram itu, Rukmini menatap wajah kekasihnya dan berbisik pelan menceritakan ketakutan yang selalu bersarang di dadanya. Tuan muda, sampai kapan kita harus terus bersembunyi seperti ini di dalam rumahmu sendiri? Aku sangat takut jika suatu hari nanti mereka akan merampas anak kita. Ucapnya dengan suara gemetar. Jatmiko membelai rambut panjang perempuan itu dan menjawab pelan. Bersabarlah sedikit lagi Rukmini. Aku sedang mencari cara agar kita bisa pergi dari rumah ini dan hidup tenang di tempat lain. Meskipun tuan muda itu telah memberikan janji yang menenangkan hati, raut wajahnya di bawah cahaya lampu minyak tidak bisa menyembunyikan beban pikiran yang sangat berat. Sebagai anak laki-laki satu-satunya dan pewaris tunggal dari seluruh kekayaan keluarga besar Ndalem Agung, ia memikul tanggung jawab yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja
tanpa menimbulkan kehancuran. Rukmini bisa merasakan keraguan dalam setiap hembusan napas Jatmiko, namun ia memilih untuk diam dan menguatkan hatinya sendiri. Percaya bahwa cinta mereka berdua akan mampu melewati segala cobaan ini. Suatu pagi yang cerah saat musim kemarau sedang mencapai puncaknya, sebuah pertanda aneh mulai muncul dan mengusik kedamaian rapuh yang selama ini dijaga oleh Rukmini. Berawal dari bisik-bisik para pedagang di pasar tradisional desa yang perlahan merayap masuk ke wilayah dapur melalui mulut para pelayan yang baru pulang dari berbelanja kebutuhan, suara-suara lirih itu membicarakan sebuah kabar besar yang akan segera terjadi di Dalem Agung. Sebuah kabar yang membuat jantung Rukmini berdetak sangat kencang karena dipenuhi oleh perasaan panik dan ketakutan. Para pelayan perempuan berkumpul di dekat tungku api yang menyala dan saling menceritakan desas-desus bahwa Tuan Muda Jatmiko akan segera melangsungkan pernikahan besar-besaran dalam waktu dekat. Mereka menyebutkan bahwa keluarga dari kota seberang akan datang membawa anak gadis mereka yang berasal dari keturunan bangsawan murni untuk dijodohkan dengan pewaris Dalem Agung. Rencana pernikahan agung itu kabarnya telah disepakati oleh para tetua keluarga tanpa sepengetahuan Jatmiko sendiri. Demi memperkuat kedudukan politik dan harta kekayaan keluarga besar di wilayah tersebut. Rukmini yang sedang memotong sayuran di sudut dapur tanpa sengaja mendengar semua percakapan tersebut dengan sangat jelas, membuat pisau kecil di tangannya hampir saja melukai jarinya sendiri. Tubuhnya tiba-tiba terasa kaku seperti bongkahan es. Udara di sekitar dapur yang panas, karena bara api mendadak berubah menjadi sangat dingin dan mencekik rongga dadanya. Ia berusaha keras menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Berpura-pura tidak peduli dengan gosip tersebut dan terus memotong sayuran dengan tangan yang bergetar hebat tak terkendali. Setelah tugas dapurnya selesai sejenak, ia segera berlari kembali ke paviliun belakang. Memeluk bayi Bayu dengan sangat erat sambil membiarkan air matanya jatuh membasahi pipi. Bayangan bahwa Jatmiko akan bersanding dengan wanita bangsawan dan melupakan mereka berdua terus berputar-putar di dalam kepalanya, menghancurkan sisa-sisa harapan yang selama ini ia pegang teguh. Dalam kesunyian ruangan kecil itu, Rukmini hanya bisa menangis tanpa suara, memohon kepada Tuhan agar desas-desus itu hanyalah kebohongan belaka yang tidak akan pernah menjadi sebuah kenyataan pahit. Namun, harapan perempuan malang itu tampaknya mulai pupus ketika hari demi hari berlalu dan suasana di rumah utama Dalem Agung berubah menjadi sangat sibuk dari biasanya. Para pekerja mulai membersihkan pendopo kayu jati, memasang kain hiasan baru di setiap tiang, dan menyiapkan berbagai macam hidangan mewah seolah akan menyambut tamu yang sangat diagungkan. Perubahan suasana yang begitu nyata ini menegaskan bahwa kabar tentang perjodohan Tuan Muda bukanlah sekadar hisapan jempol, melainkan sebuah rencana besar yang sedang dipersiapkan dengan matang oleh keluarga. Di tengah kegelisahan yang menyelimuti hati Rukmini, sebuah kejadian ganjil yang sangat tidak masuk akal tiba-tiba terjadi di ruang tengah rumah utama pada suatu sore yang tenang. Ruang tengah tersebut adalah tempat suci bagi keluarga besar, di mana berbagai macam benda pusaka peninggalan leluhur disimpan dan dirawat dengan penuh penghormatan selama berabad-abad lamanya. Tidak sembarang orang diizinkan untuk memasuki ruangan tersebut tanpa alasan yang kuat. Apalagi menyentuh barang-barang keramat yang tergantung rapi di sepanjang dinding kayu berukir yang sangat indah itu. Di antara semua benda pusaka yang ada di sana, terdapat sebuah keris tua berluk 9 yang diletakkan di tempat paling tinggi sebagai lambang kekuasaan keluarga. Keris keramat itu dipercaya memiliki kekuatan mistis yang selalu melindungi seluruh penghuni Dalem Agung dari malapetaka dan menjaga garis keturunan keluarga agar tetap berjaya sepanjang masa. Setiap malam Jumat, keris tersebut selalu dibersihkan dan diberikan sesajen berupa bunga melati dan asap kemenyan untuk menghormati roh leluhur yang bersemayam di dalam logam tuanya. Pada sore yang hening,
tanpa ada satupun embusan angin yang masuk melalui jendela. Keris tua yang selama puluhan tahun bertengger kokoh itu tiba-tiba bergetar hebat. Dalam sekejap mata, pusaka keramat itu terlepas dari penyangganya dan jatuh membentur lantai ubin, berukir dengan suara dentingan logam yang sangat keras dan menggema ke seluruh ruangan. Suara jatuhnya keris itu memecahkan kesunyian sore, membuat beberapa pelayan yang berada di dekat ruangan tersebut terkejut dan berlari mendekat untuk melihat apa yang sedang terjadi di sana. Pelayan tua penjaga rumah yang bernama Mbah Wiryo adalah orang pertama yang melangkah masuk ke dalam ruang pusaka dengan wajah pucat pasi dan mata yang terbelalak kaget. Ia berlutut di lantai dengan tangan gemetar, perlahan memungut keris tua yang jatuh itu. Sambil memperhatikan setiap detail sarung kayunya yang kini terdapat sedikit goresan akibat benturan, wajah keriputnya menunjukkan sebuah ketakutan yang mendalam. Karena selama hidupnya mengabdi di rumah ini, belum pernah ada satupun pusaka yang jatuh sendiri tanpa sebab yang jelas. Sambil memegang erat keris keramat tersebut di dadanya, pria tua yang bijaksana itu bergumam pelan dengan suara parau yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri di ruangan itu. Leluhur sedang marah besar. Ada sebuah pertanda buruk yang akan datang membawa badai dan meruntuhkan pilar kedamaian rumah ini jika kita tidak berhati-hati melangkah, bisiknya dengan mata nanar. Mbah Wiryo segera mengembalikan pusaka itu ke tempat asalnya. Kemudian berjalan keluar dengan langkah gontai, sambil memikirkan rahasia apa yang sedang disembunyikan oleh penghuni Dalem Agung ini. Di waktu yang sama pada sore hari itu, di dalam paviliun belakang yang remang-remang, Rukmini mendekap anak laki-lakinya dengan perasaan cemas yang tiba-tiba datang tanpa diundang. Seolah memiliki ikatan batin dengan pertanda buruk dari jatuhnya keris pusaka, bayi kecil itu terus menangis tanpa henti. Meskipun ibunya telah berusaha menenangkannya dengan berbagai macam nyanyian. Perempuan lembut itu menatap ke arah rumah utama yang megah dengan dada berdebar kencang. Menyadari bahwa kedamaian palsu yang selama ini ia nikmati akan segera menemui akhir yang menyakitkan. Angin kemarau di luar sana mulai berhembus semakin kencang ketika langit sore perlahan berubah warna menjadi merah darah di ufuk barat, membawa udara dingin yang menusuk tulang. Daun-daun bambu kembali berguguran di sekitar atap paviliun tempat Rukmini berlindung, menciptakan melodi alam yang terdengar seperti sebuah peringatan akan datangnya rintangan besar dalam hidupnya. Ia merapatkan selimut tipis ke tubuh bayinya, bersiap menghadapi segala kemungkinan terburuk yang akan menghantam nasibnya sebagai seorang pelayan rendahan yang berani mencintai seorang pewaris bangsawan. Ketegangan yang menyelimuti seluruh area rumah utama Dalem Agung akhirnya mencapai titik puncaknya ketika kecurigaan mulai merasuki pikiran penguasa rumah tangga tersebut, Nyonya Sulastri. Ibunda dari Tuan Muda Jatmiko adalah seorang wanita aristokrat yang sangat disegani, namun memiliki hati yang sangat keras dan dingin. Ia selalu berjalan dengan dagu terangkat tinggi, memastikan setiap mata yang memandangnya menunjukkan rasa hormat dan ketundukan mutlak terhadap status kebangsawanannya. Baginya, nama baik dan derajat keluarga adalah segala-galanya yang harus dijaga dari kotoran sekecil apapun, apalagi dari perilaku menyimpang orang-orang rendahan. Belakangan ini, naluri seorang ibu dalam diri Nyonya Sulastri menangkap perubahan sikap yang sangat ganjil pada diri anak laki-laki satu-satunya itu. Ia menyadari bahwa Jatmiko seringkali terlihat melamun dan menolak dengan halus setiap kali pembicaraan diarahkan pada rencana perjodohannya dengan gadis bangsawan. Tuan muda itu juga sering menghilang pada malam hari ketika semua orang sudah tertidur pulas, menolak ditemani oleh penjaga atau pelayan pribadinya. Kecurigaan yang semakin menebal membuat wanita berkuasa itu diam-diam memerintahkan beberapa pelayan kepercayaannya untuk memata-matai setiap pergerakan Jatmiko
di dalam area rumah. Malam yang kelam menjadi saksi bisu, ketika salah satu pelayan kepercayaan itu berlari mengendap-endap menuju kamar mewah milik Nyonya Sulastri. Dengan napas terengah-engah dan suara bergetar ketakutan, pelayan itu melaporkan sebuah pemandangan mengejutkan yang baru saja ia lihat di area belakang rumah. Ia menceritakan bahwa Tuan Muda Jatmiko secara diam-diam selalu mengunjungi paviliun tua yang tersembunyi di dekat dapur setiap kali malam beranjak larut. Laporan itu semakin memanas ketika pelayan tersebut menyebutkan samar-samar mendengar suara tangisan bayi dan percakapan mesra antara Tuan Muda dengan seorang perempuan. Mendengar laporan yang sangat memalukan tersebut, darah Nyonya Sulastri seketika mendidih dan wajahnya berubah merah padam, menahan amarah yang meledak-ledak. Baginya, kenyataan bahwa pewaris tunggal Endalem Agung memiliki hubungan gelap dengan seseorang di paviliun belakang adalah sebuah aib besar yang tidak termaafkan. Rasa marah yang menguasai pikirannya membuat wanita itu tidak bisa lagi berpikir jernih atau mempertimbangkan perasaan anak laki-lakinya yang sangat ia banggakan. Ia segera memerintahkan sekelompok penjaga bertubuh besar dan beberapa pelayan setia untuk berkumpul di halaman tengah, bersiap melakukan penggerebekan malam itu juga. Langkah kaki yang berat dan tergesa-gesa memecah keheningan malam saat rombongan yang dipimpin oleh Nyonya Sulastri bergerak cepat menuju paviliun belakang. Udara malam yang sangat dingin tidak mampu meredakan kemarahan yang membakar dada wanita bangsawan itu. Seiring dengan setiap langkah yang diayunkannya, sorot lampu obor yang dibawa oleh para penjaga menyinari wajahnya yang keras dan penuh kebencian, menciptakan bayangan menakutkan di sepanjang dinding kayu. Tidak ada satu orang pun yang berani mengeluarkan suara untuk mencegah niat buruk sang nyonya besar yang sudah bertekad membersihkan noda keluarganya. Di dalam paviliun yang remang-remang tersebut, Rukmini sama sekali tidak menyadari bahwa badai besar sedang bergerak cepat ke arah tempat persembunyiannya. Ia sedang duduk di tepi ranjang kayu yang reot, menimang bayi Bayu sambil menyanyikan lagu pengantar tidur dengan suara yang sangat lembut. Sesekali ia mencium dahi anaknya yang hangat, membayangkan wajah Jatmiko yang malam itu sedang dipanggil oleh dewan keluarga di balai desa. Kedamaian kecil yang sedang ia nikmati malam itu tiba-tiba hancur berantakan ketika terdengar suara gedoran keras yang mengguncang pintu kayu berengsel karatan. Sebelum Rukmini sempat berdiri untuk melihat siapa yang datang pada malam buta itu, pintu paviliun ditendang dengan sangat kasar hingga terbuka lebar. Sekelompok orang dengan obor menyala menerobos masuk secara paksa, membuat ruangan sempit itu seketika menjadi terang benderang dan dipenuhi oleh hawa mengancam. Di ambang pintu berdirilah Nyonya Sulastri dengan tatapan mata yang sangat tajam dan membunuh, menatap lurus ke arah Rukmini yang sedang memeluk bayinya. Jantung perempuan malang itu serasa berhenti berdetak saat melihat ekspresi murka dari majikannya. Menyadari bahwa rahasia terbesarnya kini telah terbongkar sepenuhnya, mata tajam Nyonya Sulastri langsung tertuju pada buntalan kain kecil yang sedang didekap erat oleh tangan Rukmini yang mulai bergetar hebat ketakutan. Melihat wajah bayi yang memiliki kemiripan mencolok dengan garis keturunan keluarganya, wanita bangsawan itu meledak dalam amarah yang tidak tertahankan lagi. Dasar perempuan rendah tidak tahu diuntung. Beraninya kau mencemari garis darah suci keluargaku dengan melahirkan anak haram ini, teriak Nyonya Sulastri menggelegar. Suaranya yang melengking keras memantul di dinding kayu paviliun, membangunkan bayi Bayu yang seketika menangis keras karena terkejut mendengar bentakan kasarnya. Rukmini segera menjatuhkan dirinya ke lantai yang kotor, memeluk erat bayinya sambil bersujud dan menangis terseduh-seduh di depan kaki wanita bangsawan tersebut. Ampuni saya Nyonya besar. Saya tidak pernah berniat menghancurkan nama baik keluarga ini. Saya hanya mencintai Tuan Muda dengan tulus, isaknya memohon. Namun permohonan yang diucapkan dengan tulus itu
sama sekali tidak melunakkan hati Nyonya Sulastri yang sudah dibutakan oleh kesombongan dan gengsi keluarga. Wanita itu justru menarik kakinya dengan jijik seolah sentuhan pelayan rendahan itu akan menularkan penyakit berbahaya yang bisa merusak kulit bangsawan miliknya. Cinta, katamu. Kau hanyalah seekor lintah yang berusaha menghisap kekayaan dan kehormatan keluargaku melalui anak haram yang tidak berharga ini. Desis sang nyonya. Wanita itu kemudian menunjuk ke arah pintu keluar dengan jari telunjuknya yang dihiasi oleh cincin berlian mahal peninggalan leluhur Ndalem Agung. Seret perempuan kotor ini dan anak jadahnya keluar dari rumahku sekarang juga. Jangan biarkan mereka membawa satu barang pun dari sini. Perintahnya, para penjaga bertubuh besar segera melangkah maju tanpa ampun. Menarik kedua lengan Rukmini yang terus meronta dan memeluk erat bayinya agar tidak terlepas. Tolong jangan usir kami di tengah malam yang sangat dingin ini, Nyonya. Kasihanilah bayi ini yang tidak tahu apa-apa. Jerit Rukmini putus asa. Ia berusaha menahan tubuhnya agar tidak ditarik keluar. Matanya mencari-cari sosok Jatmiko yang sayangnya malam itu tertahan di pertemuan Dewan Desa. Nyonya Sulastri hanya tersenyum sinis melihat penderitaan pelayan tersebut. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan yang tersisa di dalam lubuk hatinya yang keras. Anak laki-lakiku akan segera menikah dengan wanita terhormat. Keberadaanmu di sini hanya akan membawa kutukan bagi masa depan keluargaku. Jawab wanita, itu dingin. Tanpa memperdulikan tangisan menyayat hati dari Rukmini dan bayinya, para penjaga terus menyeret. Tubuh lemah perempuan itu melintasi halaman belakang yang gelap. Bebatuan kecil di tanah melukai lutut dan kakinya. Namun rasa sakit di tubuhnya tidak sebanding dengan hancurnya. Perasaan melihat bayinya kedinginan. Penghuni rumah lainnya hanya berani mengintip dari balik celah jendela. Tidak ada satupun yang berani melangkah keluar untuk menolong teman mereka. Titah dari Nyonya Sulastri adalah hukum mutlak di Ndalem Agung yang apabila dilanggar akan membawa malapetaka besar bagi siapapun yang mencoba membangkang. Malam itu angin berhembus semakin kencang ketika tubuh Rukmini dilemparkan dengan kasar keluar dari gerbang utama yang terbuat dari kayu jati. Beruntung ia masih bisa menggunakan tubuhnya sebagai pelindung agar bayi Bayu tidak membentur tanah berdebu di jalanan desa yang sangat sepi. Gerbang besar Ndalem Agung kemudian ditutup rapat dan dikunci dari dalam dengan suara dentuman keras yang memisahkan kehidupannya dari tempat itu. Perempuan itu kini duduk sendirian di atas tanah yang dingin. Mendekap bayinya di bawah langit malam tanpa bintang yang terasa sangat menakutkan baginya. Dengan air mata yang terus mengalir membasahi pipinya yang kotor oleh debu, Rukmini memaksa tubuhnya yang lelah dan sakit untuk segera berdiri. Ia menyadari bahwa ia tidak boleh menyerah pada keputusasaan karena ada sebuah nyawa kecil yang sangat bergantung padanya saat ini. Langkah kakinya gontai menyusuri jalanan desa yang sunyi. Melawan hawa dingin malam kemarau yang menusuk hingga ke sumsum tulang tanpa henti. Tujuannya hanyalah mencari tempat berlindung sementara di pinggiran desa, agar bayinya tidak mati membeku sebelum pagi hari datang, membawa sinar matahari kehangatan. Kabar tentang pengusiran pelayan dapur itu menyebar dengan sangat cepat, seperti api liar yang membakar padang rumput kering saat matahari mulai terbit. Pagi harinya, pasar tradisional desa sudah dipenuhi oleh bisik-bisik para perempuan yang membicarakan kejadian tragis di Ndalem Agung malam sebelumnya. Berita tentang anak haram dari Tuan Muda Jatmiko mengubah urusan rahasia rumah tangga bangsawan itu menjadi topik gosip panas satu desa Karanganyar. Beberapa warga merasa kasihan pada nasib Rukmini. Namun lebih banyak lagi yang mencibirnya, karena dianggap tidak tahu diri mendekati seorang pewaris bangsawan. Di sebuah sudut pasar tempat para penjual sayur berkumpul, pergunjingan tentang nasib malang pelayan perempuan itu terdengar semakin riuh dan penuh penghakiman. Memang sudah sepantasnya pelayan itu diusir keluar.
Berani sekali dia bermimpi menjadi nyonya besar di Endalam Agung yang sangat suci itu. Cibir seorang pedagang. Namun ada pula seorang ibu tua yang menggelengkan kepalanya dengan sedih sambil menata dagangannya. Menyayangkan kekejaman yang dilakukan oleh keluarga bangsawan, bagaimanapun juga bayi itu adalah darah daging mereka sendiri. Membuangnya ke jalanan sama saja dengan mengundang murka para leluhur penjaga desa. Ucapnya pelan. Sementara itu di dalam Endalam Agung, kemarahan Tuan Muda Jatmiko meledak hebat ketika ia kembali dari balai desa dan mendapati paviliun kosong. Ia membanting meja kayu di ruang tengah dan mencoba berlari keluar untuk mencari keberadaan wanita dan anak yang sangat dicintainya itu. Namun Nyonya Sulastri telah memperhitungkan reaksi putranya. Ia memerintahkan belasan penjaga untuk mengunci Jatmiko di dalam kamarnya sendiri tanpa bisa keluar. Pemuda itu hanya bisa berteriak memanggil nama Rukmini dari balik jendela berkali-kali. Memukul jeruji kayu hingga buku-buku jarinya berdarah menahan rasa putus asa. Di sudut terjauh, wilayah desa Karanganyar yang berbatasan dengan hutan bambu, terdapat sebuah gubuk kecil terbengkalai yang dulunya digunakan oleh penjaga ladang. Di tempat reot yang atap daun rumbianya sudah banyak berlubang inilah Rukmini akhirnya menemukan tempat berteduh untuk melindungi anaknya dari terik matahari. Ia membersihkan lantai bambu yang berdebu dengan sisa-sisa kain bajunya, lalu membaringkan bayi Bayu yang terlihat pucat karena kedinginan semalaman di jalan. Perutnya sendiri terasa sangat perih karena menahan lapar, namun ia hanya bisa menangis diam-diam meratapi nasib buruk yang terus menimpanya tanpa henti. Malam kedua, setelah pengusirannya terasa jauh lebih berat bagi Rukmini yang harus bertahan hidup tanpa makanan dan pakaian hangat di gubuk itu. Ia terus mengusap punggung anaknya untuk memberikan kehangatan. Sementara suara lolongan anjing liar dari arah hutan bambu membuat hatinya semakin ciut dalam kegelapan yang pekat. Bayangan wajah marah Nyonya Sulastri terus menghantui pikirannya. Mengingatkan betapa kecil dan tidak berdayanya ia menghadapi kekuasaan absolut. Ia hanya bisa memanjatkan doa-doa lirih kepada dewa-dewi, memohon sedikit keajaiban agar bayinya bisa bertahan hidup melewati penderitaan yang sangat kejam ini. Tanpa disangka oleh perempuan malang itu, ada seseorang di dalam agung yang ternyata tidak bisa menutup mata terhadap ketidakadilan yang baru terjadi. Di tengah keheningan malam yang sunyi, sesosok bayangan tua berjalan tertatih-tatih menggunakan tongkat kayu, menyusuri jalan setapak menuju pinggiran desa Karanganyar. Pelayan tua penjaga rumah, Mbah Wiryo, secara diam-diam telah mengumpulkan sedikit perbekalan dari dapur dan menyembunyikannya di dalam sebuah kain sarung usang. Ia mempertaruhkan nyawanya sendiri demi mencari keberadaan perempuan yang telah dianggapnya seperti anak kandungnya sendiri selama bekerja di rumah besar tersebut. Cahaya rembulan yang redup menuntun langkah Mbah Wiryo hingga ia akhirnya menemukan gubuk reot yang berdiri sendirian di tepi hutan bambu desa. Ia menghela napas panjang melihat kondisi tempat bernaung yang sangat tidak layak bagi seorang manusia. Apalagi bagi seorang ibu dengan bayi merah. Dengan tangan yang sedikit bergetar, pria tua yang bijaksana itu mengetuk tiang bambu perlahan agar tidak mengejutkan penghuni di dalam gubuk tersebut. Rukmini, ini Mbah Wiryo nak. Jangan takut. Aku datang kemari sendirian, membawa sedikit makanan untukmu dan anakmu. Bisiknya parau menembus dinding bambu. Mendengar suara yang sangat akrab dan penuh kehangatan itu, Rukmini segera merangkak mendekati pintu gubuk yang terbuat dari anyaman bambu rapuh. Ia membuka pintu dengan air mata yang kembali menetes deras. Melihat sosok pria tua itu berdiri tersenyum lembut di bawah cahaya bulan, Mbah Wiryo segera masuk dan meletakkan bungkusan kain berisi nasi hangat, lauk pauk, sederhana, dan sebuah selimut tebal yang ia ambil diam-diam. Makanlah dulu nak, kau harus kuat,
agar air susumu lancar dan bayi kecil ini bisa terus bertahan hidup. Ucap pria tua itu prihatin. Rukmini menerima bungkusan itu dengan tangan gemetar. Mencium tangan Mbah Wiryo berkali-kali sebagai bentuk rasa syukur yang tidak terhingga atas kebaikannya malam itu. Terima kasih banyak Mbah. Saya tidak tahu bagaimana membalas budi baik Mbah yang rela menanggung bahaya demi menolong kami berdua. Isaknya tertahan. Pelayan tua itu hanya tersenyum tipis. Mengelus rambut Rukmini dengan penuh kasih sayang seorang ayah sambil memandangi wajah bayi Bayu yang tertidur. Ia melihat ada cahaya ketangguhan dalam diri perempuan rapuh ini. Sesuatu yang jauh lebih mulia daripada sekadar gelar kebangsawanan yang dibanggakan majikannya, sebelum melangkah pergi untuk kembali ke rumah besar sebelum fajar menyingsing. Mbah Wiryo berhenti sejenak di ambang pintu gubuk dan menatap lurus. Ia memberikan sebuah petuah kehidupan yang diucapkan dengan suara rendah namun sangat tegas. Menyusup masuk ke dalam hati sanubari perempuan muda tersebut. Bersabarlah. INDUT. Akar pohon beringin yang kuat tidak akan pernah mati hanya karena daun-daunnya dirontokkan oleh badai. Ucapnya dengan penuh keyakinan. Kalimat itu diucapkannya perlahan, mengingatkan bahwa penderitaan saat ini hanyalah ujian yang akan memperkuat jiwanya di masa depan yang masih sangat panjang. Rukmini meresapi setiap kata yang diucapkan oleh pelayan tua tersebut, merasakan sebuah aliran kekuatan baru yang perlahan menyapu bersih semua rasa putus asanya. Ia memandangi kepergian punggung bungkuk Mbah Wiryo yang perlahan menghilang di telan kegelapan malam desa, membawa rasa syukur yang sangat mendalam di dadanya. Setelah menyelimuti bayinya dengan kain tebal, ia memakan sedikit nasi pemberian itu untuk mengembalikan tenaganya yang terkuras habis selama 2 hari terakhir. Meskipun ia telah kehilangan segalanya malam itu, ia berjanji akan menjadi akar yang kuat demi menjaga buah hatinya, hingga badai besar ini mereda. Malam panjang di gubuk reot itu akhirnya dilalui dengan sedikit lebih tenang. Meskipun suara angin masih terus bertiup kencang di sela bambu, Rukmini kini menyadari bahwa takdirnya bukan lagi sebagai pelayan lemah yang hanya bisa menunduk pasrah di bawah kaki keangkuhan keluarga bangsawan. Di dalam hatinya mulai tumbuh ketegaran yang luar biasa. Siap menghadapi cobaan, apapun demi membuktikan bahwa cinta tulus tidak akan pernah kalah. Sementara itu, di dalam agung, sebuah kekuatan misterius perlahan mulai bergerak merespons ketidakadilan yang baru saja terjadi. Bersiap menurunkan hukuman bagi orang-orang sombong. Sejak malam kelam saat Rukmini dan bayinya diusir secara paksa dari dalam agung, sebuah hawa aneh mulai menyelimuti seluruh penjuru rumah bangsawan tersebut. Pagi yang biasanya diwarnai oleh kicauan burung dan udara segar, kini terasa sangat pengap dan mencekam bagi siapa saja yang bernapas di sana. Bunga-bunga melati dan mawar yang ditanam dengan susah payah di halaman depan, tiba-tiba layu dan mengering hanya dalam waktu 1 malam saja. Kematian mendadak tanaman kesayangan Nyonya Sulastri itu membuat para tukang kebun kebingungan setengah mati karena mereka telah menyiramnya dengan sangat rajin setiap sore. Kejadian ganjil tidak hanya berhenti pada tanaman yang mengering di halaman depan, melainkan mulai menjalar ke area sumur tua berlumut di bagian belakang. Sumur keramat yang airnya tidak pernah surut, meskipun dilanda kemarau panjang paling parah sekalipun. Kini mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat hidung. Saat para pelayan mencoba menimba air untuk kebutuhan mandi majikan mereka, air yang keluar dari perut bumi berwarna keruh kecoklatan dipenuhi lumpur kotor. Tentu saja hal ini menimbulkan kepanikan luar biasa di antara para pekerja dapur yang tidak bisa memasak hidangan layak untuk keluarga besar tersebut. Puncak dari segala pertanda buruk yang menghantui rumah megah itu terjadi ketika Tuan Muda Jatmiko tiba-tiba jatuh sakit dengan cara yang sangat misterius. Setelah berhari-hari mengurung diri di dalam kamar karena dilarang keluar oleh ibunya,
Pemuda tampan itu ditemukan tergeletak, tidak sadarkan diri di atas ranjangnya. Suhu tubuhnya sangat tinggi bagaikan bara api. Namun ia terus menggigil kedinginan sambil mengigau memanggil nama Rukmini dan bayinya dalam kondisi tidak sadar. Keringat dingin terus mengucur deras dari keningnya. Sementara wajahnya berubah menjadi sangat pucat seperti mayat yang baru saja diangkat dari liang kubur. Nyonya Sulastri yang sangat panik segera memerintahkan para penjaga berkuda untuk menjemput tabib-tabib paling terkenal dari berbagai kota besar di sekitar wilayah tersebut. Satu persatu pria pintar berpakaian putih dengan membawa tas berisi ramuan herbal mahal datang silih berganti memasuki kamar tidur sang tuan muda. Namun anehnya, setiap obat yang diminumkan ke mulut Jatmiko langsung dimuntahkan kembali, beserta darah kental kehitaman yang membuat semua orang di ruangan menjerit ngeri. Para tabib paling sakti sekalipun akhirnya menyerah dan menyatakan bahwa penyakit yang menggerogoti tubuh pewaris dalam agung ini bukanlah penyakit medis biasa. Melihat putra semata wayangnya merintih kesakitan, tanpa ada satupun orang yang bisa menyembuhkannya. Pertahanan wanita aristokrat yang selalu sombong itu mulai runtuh. Nyonya Sulastri duduk bersimpuh di lantai samping ranjang Jatmiko. Menangis sejadi-jadinya sambil memegang tangan pemuda itu yang terasa sedingin es di musim kemarau. Keangkuhan yang selama ini selalu ia pamerkan di hadapan semua orang mendadak menguap tanpa sisa. Digantikan oleh rasa takut kehilangan penerus tahta keluarganya. Ia mulai memerintahkan pelayan untuk mengadakan upacara tolak bala besar-besaran. Berharap doa-doa mereka bisa mengusir roh jahat yang diyakininya sedang menyerang Jatmiko. Namun usaha Nyonya Sulastri mengadakan upacara ritual penolak bala justru menjadi bahan gunjingan baru di kalangan penduduk desa Karanganyar yang semakin waspada. Di kedai kopi pinggir jalan dan pelataran pasar desa, para pria tua berkumpul sambil menghisap rokok linting membicarakan kutukan yang menimpa Ndalem Agung. Mereka percaya bahwa wahyu atau berkah suci dari langit telah dicabut sepenuhnya dari keluarga bangsawan itu karena perbuatan kejam mereka membuang darah daging. Alam semesta sedang membalas kesombongan manusia yang berani menentang takdir, ucap seorang tetua desa sambil menyeruput kopi hitamnya di tengah kerumunan warga pendengar. Di tengah kekacauan dan kepanikan yang melanda seluruh penghuni rumah besar, Mbah Wiryo memilih untuk melakukan penyelidikan diam-diam ke dalam ruang penyimpanan pusaka. Firasat buruk yang membayangi pikirannya sejak keris berluk 9 jatuh dari dinding beberapa waktu lalu, kini semakin menguat melihat kondisi tuan mudanya. Dengan langkah pelan dan penuh kehati-hatian, pelayan tua itu membuka pintu ukiran kayu jati dan melangkah masuk ke dalam ruangan suci yang remang-remang. Aroma dupa yang biasanya menenangkan kini terasa sangat tajam menusuk hidung. Seolah roh para leluhur sedang marah besar dan tidak sudi menerima persembahan, pria tua itu mendekati meja panjang tempat keris keramat diletakkan, menundukkan kepalanya dalam-dalam sebelum berani menyentuh kain penutup berbahan sutra merah yang suci. Saat ia membuka kain tersebut dan mengamati bilah keris di bawah cahaya lampu minyak, matanya terbelalak kaget melihat kerusakan fatal pada benda itu. Gagang keris yang terbuat dari kayu langka berusia ratusan tahun itu, kini memiliki retakan memanjang yang sangat jelas dari ujung hingga ke pangkalnya. Retakan pada gagang pusaka utama keluarga ini merupakan sebuah pertanda paling buruk. Pertanda bahwa ikatan darah pelindung dalam agung telah benar-benar terputus. Membawa bukti kerusakan pusaka tersebut dengan kedua tangannya yang gemetar, Mbah Wiryo memberanikan diri menemui Nyonya Sulastri yang sedang menangis di ruang keluarga. Nyonya besar, mohon ampun beribu ampun jika hamba yang tua ini lancang berbicara. Namun malapetaka yang menimpa tuan muda bukanlah penyakit dari manusia. Leluhur kita sedang menumpahkan kemurkaannya karena ada tali darah yang putus terbuang ke tanah. Gagang keris pusaka ini telah retak membelah menjadi 2. Mendengar perkataan jujur dari pelayan setianya itu,
Wajah Nyonya Sulastri seketika memucat seperti selembar kertas putih yang kehilangan seluruh aliran darah kehidupan. Meski ketakutan mulai merambat naik dari telapak kaki hingga ke ubun-ubunnya. Sifat keras kepala wanita bangsawan itu masih menolak untuk menerima kenyataan pahit. Jangan bicara omong kosong kau pria tua. Keris itu mungkin hanya lapuk dimakan usia yang sudah berabad-abad. Bentak Nyonya Sulastri dengan suara bergetar. Penyakit anakku ini pasti perbuatan ilmu hitam yang dikirim oleh pesaing keluarga kita. Atau bahkan guna-guna dari perempuan pelayan kotor yang telah kuusir. Wanita itu menunjuk ke arah pintu dengan mata melotot. Menyuruh Mbah Wiryo keluar dari ruangan, agar ia tidak perlu mendengar kebenaran yang menyakitkan. Mbah Wiryo hanya bisa menundukkan kepalanya dalam diam. Menyadari bahwa mata hati majikannya masih tertutup rapat oleh lapisan kesombongan yang sangat tebal. Ia memundurkan langkahnya secara perlahan keluar dari ruangan tersebut, membawa serta keris retak itu kembali ke tempat peristirahatannya di ruang pusaka keluarga. Di lorong yang gelap, pria tua itu menghela napas panjang meratapi nasib Dalam Agung yang sedang berada di ambang kehancuran total malam ini. Hanya waktu yang bisa menundukkan keangkuhan seorang manusia. Dan sepertinya waktu itu akan segera datang membawa penderitaan yang lebih besar bagi Nyonya Besar, berbanding terbalik dengan suasana neraka yang sedang membakar kedamaian di dalam Dalam Agung. Kehidupan di gubuk kecil ujung desa justru terasa sangat tenang. Rukmini telah mengubah gubuk reyot yang dulu kotor penuh debu dan sarang laba-laba itu menjadi tempat tinggal yang bersih dan nyaman bagi anaknya. Setiap pagi ia menyapu lantai tanah hingga bersih. Menambal dinding anyaman bambu yang berlubang dengan daun rumbia. Dan membuat tungku kecil di sudut. Meskipun serba kekurangan, udara di sekitar gubuk tersebut selalu terasa sejuk dan damai. Jauh dari hawa panas yang menyiksa penghuni rumah tangga bangsawan untuk bertahan hidup dan membesarkan bayi Bayu. Perempuan yang tangguh ini mulai menawarkan jasa mencuci pakaian kepada warga desa yang berbaik hati padanya. Setiap pagi buta sebelum ayam jago berkokok, ia menggendong bayinya dengan selimut hangat pemberian Mbah Wiryo dan berjalan menuju sungai kecil di perbatasan. Sambil menggosok pakaian di atas bebatuan sungai, ia selalu menyanyikan tembang macapat dengan suara merdu yang membuat bayinya tertawa riang sambil menggerakkan tangannya. Penduduk desa yang awalnya sering mencibir mulai bersimpati melihat ketekunan dan kesabaran Rukmini dalam menghadapi ujian hidup tanpa pernah mengeluh kepada siapapun. Tentu saja gosip tentang penyakit misterius yang menyerang tuan muda Jatmiko perlahan-lahan sampai juga ke telinga Rukmini melalui ibu-ibu yang mencucikan pakaian padanya. Jantung perempuan itu berdegup sangat kencang ketika mendengar kekasihnya kini sedang sekarat dan berjuang antara hidup dan mati di dalam kamarnya yang mewah. Air mata kembali menggenang di pelupuk matanya saat membayangkan wajah pucat pemuda yang selalu melindunginya di masa lalu. Namun kini tak berdaya melawan takdir. Namun ia harus segera menghapus air mata itu dengan punggung tangannya. Menyadari bahwa ia tidak memiliki hak apapun untuk menjenguk ayah anaknya. Di keheningan malam yang diterangi cahaya bintang, Rukmini duduk di pelataran gubuknya sambil memandangi arah Dalam Agung yang terlihat gelap dari kejauhan. Ia menangkupkan kedua belah telapak tangannya di depan dada, memanjatkan doa-doa tulus kepada Sang Pencipta agar mengangkat segala penyakit yang menyiksa tubuh Jatmiko. Aku sudah memaafkan semua kekejaman keluargamu demi anak kita. Maka, kumohon bertahanlah tuan muda. Kau harus hidup panjang umur. Bisiknya memecah kesunyian malam. Angin malam berhembus lembut membawa doa-doa suci dari perempuan sederhana itu terbang melewati hutan bambu menuju rumah besar yang sedang dikutuk penderitaan. Kondisi Jatmiko di hari kelima sejak ia jatuh sakit benar-benar sudah mencapai batas akhir ketahanan manusia biasa. Tubuhnya kurus kering bagai tulang terbungkus kulit. Pemuda malang itu kini tidak bisa lagi membuka kelopak matanya.
Napasnya terdengar sangat putus-putus seperti orang yang sedang tenggelam di dasar lautan dalam. Seluruh kulit tubuhnya dipenuhi oleh bercak-bercak hitam aneh yang mengeluarkan bau tidak sedap. Persis seperti bau busuk air sumur di bagian belakang rumah. Nyonya Sulastri kini hanya bisa meraung histeris meratapi nasib buruk putra kesayangannya. Merobek-robek kain kebayanya yang mahal dalam keputusasaan yang tidak berujung. Memperburuk situasi yang sudah sangat kacau. Beberapa kerabat jauh keluarga bangsawan mulai berdatangan ke dalam Agung, bukan untuk memberikan bantuan dan doa keselamatan. Mereka datang menyerbu rumah itu seperti burung nasar yang mencium bau kematian. Mulai berdebat secara terang-terangan tentang pembagian harta warisan dan kepemilikan tanah. Karena Jatmiko diyakini tidak akan selamat dan belum memiliki ahli waris yang sah secara hukum. Para paman dan bibinya berlomba mengklaim hak mereka. Nyonya Sulastri yang sedang hancur hatinya tidak memiliki kekuatan lagi untuk mengusir kerabat lintah darat yang bertingkah rakus di depan kamar putranya sendiri. Keributan di ruang keluarga akibat perebutan harta itu menciptakan suara dengungan mengerikan yang membuat kepala wanita yang dulu berkuasa mutlak itu mau pecah. Menyingkirlah kalian semua dari rumahku. Anakku belum mati dan ia akan segera sembuh untuk mengusir kalian. Teriak Nyonya Sulastri sambil melemparkan gelas kaca. Namun teriakannya tidak lagi memiliki wibawa yang menakutkan. Para kerabat jauh itu hanya mencibir dan menertawakan penderitaan wanita yang selama ini selalu bertindak angkuh. Ia akhirnya menyadari bahwa kekuasaan dan harta benda yang selama ini ia agungkan tidak memiliki arti apa-apa saat nyawa anaknya berada di ujung tanduk. Melihat Nyonya Sulastri menangis terseduh-seduh di sudut ruangan sambil menutup telinga. Mbah Wiryo mendekati wanita rapuh itu untuk memberikan saran terakhirnya sebelum terlambat. Nyonya besar, turunkanlah egomu ke tanah jika kau benar-benar ingin melihat tuan muda kembali bernapas lega. Penawar dari racun ini hanyalah sebuah keikhlasan. Jemputlah kembali kebenaran yang telah kau usir paksa dari rumah ini, karena hanya air mata pemaafan darinya yang bisa membasuh amarah leluhur agung. Kalimat pelayan tua itu menghantam tepat di jantung pertahanan Nyonya Sulastri. Meruntuhkan sisa-sisa tembok kesombongan yang selama ini menghalangi akal sehat dan nuraninya. Mata wanita tua itu membelalak lebar saat menyadari bahwa penyakit putranya, keruhnya air sumur keramat, dan hancurnya pusaka berhubungan langsung dengan satu malam kelam. Malam di mana ia dengan kejam mengusir cucu kandungnya sendiri ke jalanan yang dingin, hanya demi mempertahankan gelar kebangsawanan yang kini diperebutkan kerabatnya. Bayangan wajah bayi tak berdosa yang menangis kedinginan tiba-tiba muncul dengan sangat jelas di benaknya, menghadirkan rasa penyesalan yang luar biasa, tajam menyiksa batinnya. Apakah aku telah membunuh anakku sendiri dengan kedua tanganku yang gila kehormatan ini? Gumamnya pelan di sela-sela isak tangis yang semakin pecah berantakan, tanpa memperdulikan tatapan heran dari para kerabat jauh yang sedang sibuk membagi-bagi peta tanah leluhur. Nyonya Sulastri bangkit berdiri dengan langkah sedikit gontai. Ia menghapus air matanya dengan kasar. Menatap Mbah Wiryo yang berdiri setia, menunggunya dengan sorot mata penuh harapan akan sebuah perubahan yang baik. Siapkan kereta kuda yang paling bagus dan beberapa pelayan sekarang juga. Antarkan aku ke tempat di mana kau menyembunyikan menantu dan cucu kandungku. Perintah tersebut diucapkan dengan nada suara yang bergetar, namun mengandung ketegasan mutlak yang tidak bisa lagi dibantah oleh siapapun di dalam rumah itu. Mbah Wiryo mengangguk hormat dengan air mata bahagia yang menggenang di sudut matanya yang keriput. Merasa bersyukur doanya, selama ini akhirnya dikabulkan semesta. Baik Nyonya besar, hamba akan menyiapkan segalanya untuk menjemput kembali cahaya penerang rumah ini yang telah lama hilang ditelan oleh kabut gelap kesombongan. Pria tua itu segera berlari ke arah istal kuda. Memerintahkan para penjaga untuk menyiapkan kereta utama,
yang biasanya hanya dipakai untuk menyambut raja. Berita tentang keberangkatan Nyonya Sulastri menuju gubuk pinggiran menyebar dengan cepat ke seluruh pelosok Dalem Agung, membuat para kerabat rakus mendadak terdiam kebingungan. Matahari sore memancarkan sinar kuning keemasan ketika kereta kuda mewah berhiaskan ukiran naga itu bergerak perlahan keluar dari gerbang tinggi Dalem Agung. Roda kayu kereta berderit memecah keheningan jalanan desa, menarik perhatian seluruh penduduk yang sedang bersantai di teras rumah mereka. Setelah lelah bekerja seharian, kabar bahwa penguasa tiran itu akan mendatangi gubuk Rukmini membuat warga desa berbondong-bondong mengikuti arah perjalanan kereta karena penasaran dengan apa yang terjadi. Mereka berjalan kaki beramai-ramai di belakang kereta kuda, menciptakan barisan panjang manusia yang ingin menjadi saksi akhir dari drama keluarga besar yang tragis. Di ujung desa yang berbatasan langsung dengan rimbunnya hutan bambu hijau, Rukmini sedang duduk menenun tikar daun pandan di halaman depan gubuk kecilnya. Suara derap langkah kuda dan gemuruh suara banyak orang dari kejauhan membuat perempuan itu menghentikan pekerjaannya dan berdiri dengan perasaan cemas yang mencekam. Debu jalanan beterbangan ke udara saat kereta kuda mewah itu berhenti tepat di depan halaman gubuknya yang sederhana. Diikuti oleh ratusan warga desa, ia segera memeluk bayi Bayu yang sedang bermain di atas tikar. Melangkah mundur mendekati pintu gubuk dengan tubuh gemetar, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Pintu kereta kuda mewah itu terbuka perlahan, menampilkan sosok Nyonya Sulastri yang turun dibantu oleh Mbah Wiryo dengan wajah tertunduk lesu dan pucat. Wanita bangsawan yang biasanya selalu mengenakan perhiasan emas berlian berkilauan itu kini tampil sangat sederhana, tanpa riasan apapun di wajahnya yang lelah. Ribuan pasang mata warga desa menatap tajam ke arah kejadian tersebut, menunggu dalam diam apa yang akan dilakukan oleh sang penguasa kepada pelayannya. Suasana sore itu tiba-tiba menjadi sangat hening. Hanya terdengar hembusan angin bambu yang menjadi saksi sebuah rahasia besar yang akan segera terungkap sepenuhnya dari dalam kereta kuda yang sama. Beberapa pelayan pria dengan hati-hati mengeluarkan sebuah tandu kayu berlapis kain sutra. Di atas tandu tersebut terbaring tubuh tuan muda Jatmiko yang sangat kurus dan pucat pasi bagaikan kehilangan seluruh aliran darah. Pemuda malang itu memaksa ibunya untuk ikut serta dalam perjalanan ke gubuk pinggiran ini, meskipun napasnya sudah sangat putus-putus. Ia ingin melihat wajah wanita yang dicintainya dan anak kandungnya untuk terakhir kali sebelum maut benar-benar menjemput nyawanya sore itu. Penduduk desa terkesiap melihat pewaris keluarga bangsawan yang dulunya sangat gagah, kini terlihat begitu rapuh dan menyedihkan di ambang kematian. Di belakang kereta utama tersebut, beberapa kereta kuda lain yang berukuran lebih kecil ikut berhenti menepi di jalanan tanah berdebu. Kereta-kereta itu membawa para kerabat jauh rakus yang sengaja mengikuti Nyonya Sulastri karena rasa penasaran yang sangat besar. Mereka ingin memastikan bahwa wanita penguasa itu benar-benar telah gila dan berniat menyerahkan harta warisan kepada seorang pelayan rendahan. Wajah-wajah serakah itu saling berbisik sambil tersenyum sinis, menganggap tindakan Nyonya Sulastri datang ke tempat kotor ini sebagai sebuah kekalahan memalukan. Mereka bersiap untuk merebut kekuasaan Dalem Agung begitu Jatmiko menghembuskan napas terakhirnya di depan mata seluruh warga desa Karanganyar. Nyonya Sulastri melangkah dengan gontai mendekati Rukmini yang masih berdiri kaku memeluk bayinya di depan pintu gubuk anyaman bambu. Mata wanita aristokrat itu tidak lagi memancarkan kilat keangkuhan dan kesombongan, seperti saat ia mengusir pelayannya di malam yang dingin. Ia menatap wajah cucu kandungnya yang tertidur pulas dalam pelukan ibunya. Merasakan sebuah tamparan keras di relung hatinya yang paling dalam. Tiba-tiba saja, wanita yang selalu dihormati dan ditakuti oleh seluruh penduduk wilayah itu menjatuhkan kedua lututnya ke atas tanah berdebu.
Kejadian luar biasa itu membuat ratusan warga desa yang menonton langsung menahan napas karena tidak percaya dengan pemandangan di depan mereka. Ampuni aku Rukmini. Maafkan segala kekejaman dan kebodohanku yang telah membuang darah daging keluargaku sendiri ke tempat yang mengerikan ini. Air mata penyesalan mengalir deras membasahi pipi Nyonya Sulastri. Merusak sisa-sisa kehormatan bangsawan yang selalu ia junjung tinggi seumur hidupnya. Aku telah dibutakan oleh harta dan gelar duniawi, hingga tidak bisa melihat cinta suci yang telah kau berikan untuk anakku. Kumohon kembalilah ke Dalem Agung dan selamatkan nyawa Jatmiko. Ia sedang meregang nyawa karena kutukan leluhur atas dosa-dosa yang kulakukan. Wanita tua itu menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada, memohon belas kasihan dari seorang perempuan yang dulunya ia anggap sebagai sampah. Mendengar tangisan pilu dari wanita yang pernah menghancurkan hidupnya, Rukmini hanya bisa terdiam membeku dengan perasaan yang sangat campur aduk. Matanya kemudian beralih menatap tandu kayu tempat Jatmiko terbaring lemah dengan mata setengah terbuka menatap ke arahnya penuh kerinduan. Jantung perempuan sederhana itu terasa seperti diremas kuat, melihat kekasihnya sedang berjuang melawan rasa sakit yang begitu menyiksa tubuh kurusnya. Ia melangkah perlahan mendekati tandu tersebut. Air matanya menetes jatuh membasahi selimut bayi Bayu saat melihat kondisi ayah dari anaknya. Semua penderitaan yang ia alami selama tinggal di gubuk ini seolah sirna berganti dengan rasa khawatir yang sangat mendalam. Jatmiko menggerakkan jari tangannya yang gemetar, berusaha menggapai tangan Rukmini yang berdiri di samping tandu dengan wajah penuh air mata. Maafkan aku sayang. Aku gagal melindungimu dan anak kita dari kejamnya aturan keluarga ini, ucap tuan muda itu dengan suara parau. Ia terbatuk pelan, menahan rasa sakit di dadanya, sambil terus menatap wajah damai bayi mungil yang sedang tertidur lelap itu. Kumohon jangan salahkan ibuku. Biarkan aku yang menanggung semua dosa ini asalkan kalian berdua bisa hidup dengan tenang dan bahagia. Rukmini segera menggenggam tangan dingin pemuda itu, menggelengkan kepalanya kuat-kuat untuk mencegah kekasihnya mengucapkan kata-kata perpisahan yang menyayat hati. Suasana haru yang menyelimuti tempat itu tiba-tiba dirusak oleh suara tawa merendahkan dari arah rombongan kerabat jauh yang baru turun. Paman Jatmiko yang berwatak licik melangkah maju dengan dada membusung, menunjuk wajah Nyonya Sulastri yang masih bersimpuh di atas tanah. Sungguh pemandangan yang sangat memalukan. Seorang nyonya besar berlutut memohon pada pelayan dapur demi menyembuhkan penyakit yang tidak bisa diobati. Kalian semua telah kehilangan akal sehat. Anak ini sudah pasti akan mati dan Dalem Agung harus segera diserahkan kepada kami. Perkataan kasar pria tua itu memancing kemarahan warga desa yang sejak awal sudah muak dengan tingkah laku para bangsawan sombong. Sebelum warga desa sempat melampiaskan kemarahan mereka, Mbah Wiryo melangkah maju menutupi tubuh Nyonya Sulastri dengan tatapan mata sangat tajam. Pelayan tua yang bijaksana itu mengeluarkan sebuah kotak kayu berukir naga dari balik jubahnya, mengundang rasa penasaran semua orang. Jaga ucapan kotor kalian di hadapan pewaris sah Dalem Agung, teriak Mbah Wiryo dengan suara lantang yang menggetarkan udara sore. Kalian para kerabat serakah tidak memiliki hak sedikit pun atas rumah besar itu karena leluhur telah menuliskan wasiat rahasia. Ia mengangkat kotak kayu usang itu tinggi-tinggi agar bisa dilihat oleh seluruh pasang mata yang hadir di halaman gubuk tersebut. Dengan gerakan perlahan dan penuh penghormatan, Mbah Wiryo membuka penutup kotak kayu tersebut dan mengeluarkan sebuah lontar kuno yang menggulung. Gulungan daun lontar itu tampak sangat tua dan rapuh. Permukaannya dipenuhi oleh tulisan aksara Jawa kuno yang sudah mulai memudar. Ini adalah pesan terakhir dari pendiri keluarga agung kita. Sebuah rahasia yang sengaja disembunyikan agar tidak disalahgunakan oleh keturunan rakus. Selama ratusan tahun, keluarga ini selalu menjodohkan anak-anak mereka dengan sesama bangsawan demi menjaga kemurnian darah dan menumpuk harta kekayaan.
Padahal kebenaran sejati yang diinginkan oleh para leluhur suci sama sekali berbeda dengan tradisi kaku yang kalian jalankan selama ini. Mbah Wiryo mulai membacakan isi lontar kuno tersebut dengan suara bariton yang menggema jelas, memecah kesunyian sore hari yang menegang. Kejayaan dan perlindungan abadi bagi Dalem Agung hanya akan bertahan jika pewaris utama dilahirkan dari sebuah cinta yang sangat tulus. Darah biru tidak ada artinya tanpa welas asih. Dan berkah semesta hanya akan turun pada keluarga yang merengkuh kesederhanaan jiwa. Begitulah bunyi tulisan leluhur yang mengisyaratkan bahwa keagungan sejati bukanlah berasal dari perjodohan paksa demi kekuasaan dan harta benda. Bayi kecil yang sedang digendong oleh perempuan ini adalah satu-satunya penyelamat yang sah bagi masa depan kelangsungan keluarga besar kita. Kata-kata yang keluar dari lontar suci tersebut bagaikan petir di siang bolong yang menyambar para kerabat jauh berhati serakah itu. Mulut mereka terkunci rapat. Tidak ada satupun yang berani mengeluarkan bantahan karena tulisan leluhur adalah hukum tertinggi yang mutlak. Mereka menyadari bahwa rencana licik untuk menguasai seluruh harta kekayaan dan tanah Dalem Agung telah hancur berantakan dalam sekejap mata. Bukti kuat dari lontar itu meruntuhkan seluruh argumen mereka tentang kemurnian darah bangsawan yang selalu mereka jadikan senjata utama. Wajah Paman Jatmiko yang sebelumnya terlihat sangat angkuh kini berubah menjadi pucat ketakutan membayangkan kutukan leluhur yang mungkin menimpanya. Ratusan warga desa Karanganyar yang mendengar pembacaan lontar tersebut mulai bersorak pelan menyetujui kebenaran yang akhirnya terungkap di hadapan publik. Mereka saling menganggukkan kepala, membenarkan bahwa kesombongan para bangsawan selama ini memang harus dihentikan oleh sebuah teguran keras dari alam. Seorang petani tua yang berdiri di barisan paling depan berteriak memaki para kerabat rakus agar segera pergi meninggalkan tempat itu. Pergilah kalian para lintah darat. Jangan kotori tanah desa kami dengan keserakahan kalian. Seru petani itu diikuti oleh sorakan warga. Tekanan dari kerumunan warga desa yang marah membuat nyali para kerabat jauh itu menciut seketika tanpa sisa sedikit pun. Menyadari bahwa posisi mereka sangat terancam oleh amarah warga dan kebenaran lontar suci. Para kerabat jauh perlahan berjalan mundur ketakutan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka segera berbalik arah dan berlari terbirit-birit menuju kereta kuda masing-masing dengan wajah penuh kepanikan. Suara derap langkah kuda yang dipacu terburu-buru menandakan kepergian mereka dari desa. Itu untuk selamanya membawa rasa malu yang besar. Nyonya Sulastri yang masih berlutut di tanah hanya bisa menangis, terguguk menyadari betapa bodohnya ia selama ini mempercayai lintah darat. Ia hampir saja mengorbankan nyawa anak dan cucunya sendiri demi menyenangkan hati orang-orang yang hanya mengincar hartanya. Setelah suasana kembali tenang dari keributan para kerabat, Nyonya Sulastri mendongakkan kepalanya menatap Rukmini dengan tatapan mata yang sangat tulus. Di hadapan seluruh warga desa yang menjadi saksi bisu, wanita tua itu menyatakan sebuah keputusan besar yang mengubah sejarah keluarga. Mulai detik ini, aku melepaskan seluruh kekuasaanku atas Dalem Agung dan menyerahkannya kepada perempuan berhati suci yang telah menyelamatkan keluargaku. Rukmini adalah ibu sejati dari pewaris sah rumah ini. Tidak ada lagi perbedaan kasta yang boleh memisahkan cinta mereka berdua. Pernyataan mengejutkan itu meluncur dari bibirnya, tanpa ada sedikit pun keraguan. Membuktikan bahwa penyesalannya benar-benar datang dari dasar hati terdalam. Untuk membuktikan kesungguhan kata-katanya, Nyonya Sulastri melakukan sebuah tindakan yang membuat semua orang menahan napas dalam keterkejutan yang sangat luar biasa. Wanita aristokrat yang menjunjung tinggi kehormatan itu menundukkan kepalanya dalam-dalam, hingga dahinya menyentuh tanah berdebu tepat di depan ujung kaki Rukmini. Ia mencium debu di dekat kaki mantan pelayannya itu sebagai simbol penyerahan diri dan permohonan maaf yang paling tinggi nilainya. Para pelayan Dalem Agung yang ikut dalam rombongan segera mengikuti jejak majikan mereka.
bersujud bersama di atas tanah pinggiran desa. Pemandangan puluhan orang bangsawan bersujud memohon pada seorang pelayan miskin menjadi sejarah baru yang tidak akan pernah dilupakan. Rukmini berdiri mematung dengan tubuh gemetar. Air mata terus mengalir deras membasahi. Pipinya melihat pemandangan luar biasa di depan matanya. Ia tidak pernah mengharapkan sebuah pembalasan dendam, apalagi melihat orang yang dihormati kekasihnya harus bersujud, memohon ampun dengan cara seperti ini. Hatinya yang terbuat dari kasih sayang yang tulus tidak sanggup melihat penderitaan orang tua yang kini telah kehilangan seluruh harga dirinya. Ia segera menundukkan tubuhnya, menyentuh pundak Nyonya Sulastri dengan lembut dan mencoba mengangkat tubuh wanita tua itu agar berdiri kembali. Jangan lakukan ini, Nyonya besar. Saya bukanlah orang suci yang pantas menerima sujud dari ibunda tuan muda. Ucapnya pelan. Wanita tua itu menolak untuk berdiri sebelum mendengar kata maaf keluar dari bibir perempuan yang telah disakitinya dengan sangat kejam. Hukumlah aku sesukamu, Rukmini. Caci maki diriku di hadapan semua orang ini. Tapi kumohon selamatkanlah nyawa anak laki-lakiku satu-satunya. Rintih Nyonya Sulastri. Rukmini menarik napas panjang, menghapus sisa air mata di pipinya, dan menatap lurus ke dalam sepasang mata lelah wanita tersebut. Saya sudah memaafkan Nyonya sejak malam pertama saya melangkahkan kaki keluar dari rumah besar itu demi kebaikan anak kita bersama. Tidak ada sedikit pun rasa dendam di hati saya. Mari kita lupakan masa lalu yang kelam ini dan memulai kembali. Kalimat pengampunan yang sangat tulus dan sederhana dari Rukmini bagaikan tetesan air embun yang menyejukkan padang pasir yang sangat gersang. Nyonya Sulastri menangis memeluk kaki perempuan itu sebelum akhirnya bersedia dibantu berdiri dengan tubuh yang masih bergetar menahan luapan emosi. Ia menatap wajah pelayan yang kini menjadi penyelamat keluarganya itu dengan rasa kagum yang tak terhingga atas kebesaran hati manusia. Benar kata lontar leluhur suci. Hanya jiwa yang dipenuhi oleh welas asih dan kesederhanaan yang mampu menaklukkan segala macam badai coba. Warga desa yang melihat kebesaran jiwa Rukmini ikut terharu dan beberapa ibu-ibu tampak mengusap sudut mata mereka dengan ujung kain. Rukmini kemudian berbalik badan melangkah perlahan mendekati tandu tempat Jatmiko, terbaring menahan sakit dengan mata yang tak pernah lepas darinya. Ia membungkukkan tubuhnya, mendekatkan bayi Bayu ke arah wajah ayahnya agar pemuda itu bisa merasakan kehangatan dari buah hati mereka. Tuan muda, lihatlah anak kita tumbuh dengan sangat sehat. Ia mewarisi ketangguhanmu dan selalu menunggumu untuk menggendongnya. Bisik Rukmini dengan sangat lembut. Air mata bahagia menetes dari sudut mata Jatmiko yang terlihat semakin sayu. Ia berusaha keras, mengumpulkan sisa-sisa tenaganya untuk bergerak. Tangan kurusnya perlahan terangkat menyentuh pipi tembem bayinya, yang tiba-tiba tertawa kecil merasakan sentuhan hangat dari sang ayah tercinta. Pada saat jari Jatmiko menyentuh kulit bayinya, sebuah keajaiban kecil yang sangat sulit dipercaya oleh akal sehat manusia tiba-tiba terjadi. Hawa panas yang membakar tubuh pemuda itu mendadak menguap menghilang tertiup hembusan. Napasnya yang semula sangat pendek dan tersengal-sengal kini mulai beraturan kembali. Warna pucat pasi di wajahnya perlahan digantikan oleh rona kehidupan. Bercak-bercak hitam yang mengerikan di kulit lehernya mulai memudar seiring dengan senyuman tipis yang terukir di bibir kering pemuda tersebut. Seolah beban kutukan berat yang menekan dadanya selama berhari-hari telah diangkat sepenuhnya oleh kekuatan suci dari cinta yang bersatu kembali. Keajaiban penyembuhan yang terjadi di depan mata itu membuat seluruh warga desa terkesiap kagum dan bersyukur kepada para dewa pelindung. Mereka menyadari bahwa amarah para leluhur Ndalem Agung akhirnya mereda setelah kebenaran ditegakkan dan orang yang bersalah mengakui semua dosanya. Langit sore yang sebelumnya mendung perlahan terbuka, memancarkan sinar senja berwarna keemasan yang menerangi wajah bahagia keluarga yang telah bersatu kembali.
Bau harum bunga melati entah dari mana. Asalnya tiba-tiba tercium sangat kuat, menggantikan aroma kematian yang sebelumnya menyelimuti tubuh Jatmiko. Alam semesta ikut merayakan kemenangan cinta sejati di atas keangkuhan dan keserakahan manusia yang selalu mementingkan derajat kastafana. Mbah Wiryo tersenyum lebar dengan air mata bahagia yang mengalir deras membasahi jenggot putihnya melihat keutuhan keluarga besar kesayangannya ini. Pria tua itu melangkah maju dengan langkah tegap. Merasa tugas utamanya sebagai penjaga rahasia dan pelindung garis keturunan telah selesai ditunaikan. Kutukan telah dipatahkan. Leluhur telah memberikan restu suci mereka kembali kepada rumah besar kita. Ucap Mbah Wiryo dengan suara bergetar haru. Mari kita bawa pulang Tuan Muda. Nyonya Muda. Dan pewaris kecil kita kembali ke singgasana mereka di Endalem Agung malam ini. Sorakan kegembiraan meledak dari kerumunan warga desa yang menyambut baik akhir bahagia dari kisah penderitaan panjang pelayan dapur tersebut. Nyonya Sulastri melangkah perlahan menghampiri Rukmini. Meraih tangan perempuan muda itu dan menggenggamnya dengan penuh kehangatan layaknya seorang ibu kandung. Mari kita pulang ke rumah kita, anakku. Tempatmu bukan di gubuk dingin ini melainkan di kamar terindah di Endalem Agung. Aku berjanji akan menghabiskan sisa hidupku untuk menebus semua kesalahan dan menyayangi cucuku dengan segenap jiwa ragaku. Ucap wanita itu tulus. Rukmini menganggukkan kepalanya pelan sambil tersenyum bahagia. Menyandarkan kepalanya sejenak di bahu wanita tua yang kini telah berubah menjadi baik. Segala rasa sakit dan pedih yang ia alami selama tinggal di gubuk pinggiran ini telah terbayar lunas dengan sangat indah. Para pelayan pria segera mengangkat tandu kayu Jatmiko dengan penuh semangat untuk dimasukkan kembali ke dalam kereta kuda mewah tersebut. Rukmini berjalan di samping tandu. Masih memeluk erat bayinya sambil terus menggenggam tangan kekasihnya yang mulai terasa hangat dan bertenaga. Warga desa membuka jalan dengan sukacita, memberikan penghormatan tulus kepada keluarga bangsawan yang telah belajar arti kerendahan hati sesungguhnya. Nyonya Sulastri naik ke kereta yang sama, duduk berdampingan dengan menantu dan cucunya tanpa merasa canggung sedikit pun, seperti sebelumnya. Kereta kuda berhias naga itu kemudian berbalik arah, siap membawa kembali cahaya kedamaian yang sempat hilang dari rumah besar. Debu keemasan beterbangan di udara saat roda kayu. Kereta kuda perlahan bergerak meninggalkan pelataran gubuk reyot di pinggiran hutan bambu. Rombongan besar itu berjalan perlahan menyusuri jalan setapak desa Karanganyar, diiringi oleh lambaian tangan dan doa keselamatan dari seluruh penduduk. Gubuk kecil tempat Rukmini berjuang mempertahankan hidupnya kini kembali kosong dan sunyi. Menjadi saksi, bisu kekuatan luar biasa dari ketabahan. Angin senja berhembus lembut menyapu dedaunan bambu. Menyanyikan lagu kemenangan bagi seorang pelayan Hien Lang yang berhasil meruntuhkan tembok kesombongan dunia. Perjalanan pulang menuju Endalem Agung malam itu terasa sangat menenangkan. Mengawali babak baru kehidupan yang dipenuhi oleh cinta dan kasih sayang. Kedatangan rombongan kereta kuda di gerbang Endalem Agung pada malam itu disambut dengan suasana yang jauh berbeda dari sebelum keberangkatan mereka. Obor minyak dinyalakan oleh pekerja rumah untuk menerangi sudut halaman luas sebagai bentuk penyambutan yang sangat hangat. Tidak ada lagi ketegangan di wajah pelayan saat melihat Nyonya Sulastri turun berdampingan dengan Rukmini dan bayinya. Angin malam yang berhembus membawa udara kering, kini terasa sangat sejuk menyapu kulit siapapun yang berada di area itu. Pintu gerbang utama berukir dibuka lebar untuk menyambut kembalinya cahaya kehidupan sejati ke rumah ini. Langkah kaki Rukmini terasa sangat ringan ketika kembali menginjakkan kakinya di halaman depan rumah yang pernah mengusirnya dengan sangat kejam. Ia tidak merasa dendam sedikit pun saat mengingat malam kelam lututnya terluka terseret bebatuan jalanan desa. Matanya justru terpesona melihat keajaiban alam
yang terjadi bersamaan dengan kepulangan mereka malam itu di area taman depan Dalem Agung. Bunga melati dan mawar yang tadinya layu perlahan memunculkan tunas hijau baru yang memancarkan kehidupan. Aroma harum semerbak bunga itu mengambang di udara. Seolah menyambut kedatangan Nyonya muda mereka dengan penuh sukacita mendalam. Tubuh Jatmiko dibimbing perlahan oleh beberapa pelayan pria menuju kamar utama yang dulu menjadi tempatnya menahan rasa sakit tak tertahankan. Namun kali ini pemuda itu menolak dibaringkan di ranjang dan memilih duduk di kursi goyang berbahan rotan di dekat jendela. Wajahnya yang pucat kini mulai dihiasi rona kemerahan yang sehat. Napasnya tidak lagi tersengal-sengal seperti orang yang akan menjemput ajal. Ia menatap ke arah Rukmini yang sedang menidurkan bayi Bayu dengan senyuman paling bahagia. Penderitaan panjang yang nyaris merenggut nyawanya telah berlalu, digantikan kedamaian abadi yang selalu diimpikannya. Di bagian belakang rumah yang dulunya menjadi sumber kepanikan, sorakan kegembiraan tiba-tiba terdengar dari arah para pelayan dapur dan pekerja. Mereka berlari menghampiri Mbah Wiryo untuk menyampaikan kabar luar biasa tentang kondisi sumur tua berlumut yang kembali memancarkan air jernih. Bau busuk menyengat yang sempat mencemari udara kini telah sepenuhnya hilang tanpa meninggalkan jejak apapun di sekitar sana. Air suci dari dalam bumi mengalir deras membersihkan segala kotoran sisa kutukan, membuat pelayan bisa memasak kembali. Kedamaian benar-benar telah memeluk erat setiap sudut Dalem Agung seiring diangkatnya amarah para leluhur agung. Keesokan paginya, matahari bersinar sangat cerah di langit desa Karanganyar, menyapu sisa kabut dingin yang biasanya menyelimuti wilayah itu saat kemarau. Kehidupan di Dalem Agung perlahan mulai kembali berjalan normal. Namun dengan sebuah perubahan besar yang sangat dirasakan oleh semua penghuninya. Tidak ada lagi teriakan amarah atau ancaman hukuman yang biasanya menggema dari ruang keluarga ketika seorang pekerja melakukan kesalahan. Nyonya Sulastri telah membuang seluruh sifat arogansinya dan memerintahkan para penjaga menghancurkan aturan ketat. Suasana rumah besar itu kini terasa hangat dan bersahabat, penuh dengan suara tawa riang yang sebelumnya dilarang. Di ruang tengah yang luas, Nyonya Sulastri kini menghabiskan waktu paginya dengan duduk bersila di atas karpet beludru merah muda. Wanita yang dulunya sangat menjaga jarak dengan anak kecil itu kini terlihat asik bermain mainan kayu bersama cucu kesayangannya. Bayi Bayu merangkak ke sana kemari sambil tertawa lepas, mencoba meraih benda-benda yang berserakan di atas karpet dengan tangannya yang mungil. Sang nenek tidak mempedulikan rambutnya yang berantakan atau kain kebayanya ditarik cucunya. Ia tertawa bahagia menikmati momen berharga. Ia menyadari kebahagiaan sejati bukanlah berasal dari pujian bangsawan, melainkan tawa riang keluarganya. Rukmini sedang berjalan menyusuri lorong menuju area dapur yang dulu menjadi tempat asalnya memulai kehidupan di rumah tua tersebut. Kehadirannya membuat para pelayan dapur segera menghentikan pekerjaan mereka dan menunduk hormat kepada nyonya muda baru Dalem Agung itu. Namun Rukmini segera tersenyum manis dan meminta mereka semua bersikap biasa saja tanpa perlu memberikan penghormatan berlebihan kepadanya setiap hari. "Jangan panggil aku nyonya muda dengan nada kaku kawan. Aku tetaplah teman kalian yang suka memasak," ucapnya dengan sangat ramah. Kesederhanaan sikap Rukmini membuat pelayan merasa terharu dan bangga memiliki majikan berhati sangat mulia. Ia mulai membantu para koki menyiapkan hidangan makan siang. Tangannya masih sama cekatan saat meracik bumbu rempah tradisional di tungku. Bedanya, kali ini tidak ada perasaan takut diusir. Ia melakukan semuanya dengan hati yang penuh rasa syukur dan cinta tak terhingga. Jatmiko yang sudah berjalan normal sering mengintip ke arah dapur. Tersenyum melihat istri tercintanya sibuk memasak hidangan lezat kesukaannya. Cinta yang sempat terhalang tembok kasta kini mekar sempurna, memberikan warna baru yang sangat indah di setiap sudut Dalem Agung. Warga desa yang mendengar keramahan keluarga itu
kini tidak segan datang berkunjung siang hari. Menjelang senja, ketika langit berubah warna menjadi jingga keemasan yang menawan hati, Mbah Wiryo bertugas membersihkan pendopo kayu di depan. Pria tua itu menyapu lantai kayu jati hingga mengkilap sambil bersenandung lagu daerah yang menceritakan kebaikan hati manusia pembawa kedamaian. Tugas ini terasa jauh lebih ringan baginya, karena hatinya tidak lagi dibebani kekhawatiran tentang keselamatan garis keturunan keluarga besar bangsawan. Ia berhenti mengayunkan sapu lidi untuk menatap arah dalam rumah yang kini dipenuhi oleh kehangatan dan suara tawa sangat ceria. Leluhur pasti tersenyum bangga melihat rumah ini akhirnya dipenuhi cahaya cinta. Batinnya dengan tenang. Saat malam menurunkan tirai gelapnya menutupi desa Karanganyar, suasana di ruang makan Dalem Agung terlihat berbeda dari perjamuan angkuh sebelumnya. Tidak ada lagi deretan piring perak berisi hidangan mewah berlebihan yang memicu rasa serakah di antara para kerabat jauh bangsawan. Malam itu, meja panjang hanya diisi lauk pauk sederhana hasil panen kebun belakang seperti sayur lodeh sayuran dan tempe goreng. Nyonya Sulastri duduk di ujung meja tanpa perhiasan mewah. Wajahnya memancarkan ketenangan yang belum pernah terlihat selama puluhan tahun usianya. Ia menikmati hidangan sederhana yang terasa jauh lebih lezat karena disantap bersama keluarga tercinta. Jatmiko duduk berdampingan dengan Rukmini. Sesekali menyuapkan makanan ke mulut istrinya sambil tertawa menanggapi celotehan bayi Bayu di atas pangkuannya. Tidak ada lagi batasan kasta atau aturan makan kaku yang melarang suara obrolan saat perjamuan malam berlangsung di ruangan tersebut. Kehangatan keluarga sesungguhnya akhirnya tercipta dari kesederhanaan dan keikhlasan hati untuk saling menerima kekurangan satu sama lain tanpa niat menghakimi. Para pelayan di sudut ruangan ikut tersenyum melihat pemandangan harmonis tersebut. Merasa bersyukur atas perubahan luar biasa yang terjadi. Mereka menyadari bahwa badai besar sebelumnya ternyata membawa pelangi yang sangat indah sebagai hadiah gantinya. Setelah menyantap makan malam penuh kehangatan, keluarga tersebut memindahkan waktu bersantai mereka ke area pendopo luas di halaman depan. Langit malam itu sangat bersih tanpa awan gelap, memperlihatkan taburan bintang berkelap-kelip yang seolah ikut merayakan kedamaian di desa Karanganyar. Mbah Wiryo membawakan nampan berisi cangkir teh melati hangat dan singkong rebus. Meletakkannya di atas meja rendah di tengah pendopo. Aroma harum teh melati bercampur dengan kesejukan angin malam, menciptakan suasana rileks yang mengusir seluruh sisa kelelahan di dalam tubuh. Jatmiko memeluk bahu Rukmini erat. Menatap halaman yang kini memancarkan energi positif sangat menenangkan sanubari. Nyonya Sulastri menyesap teh melati hangatnya perlahan. Kemudian meletakkan cangkir itu kembali ke piring kecil dengan senyuman yang sangat damai. Selama puluhan tahun, aku memimpin rumah ini dengan kekerasan hati karena takut kehilangan penghormatan dari orang lain. Ucapnya pelan. Namun kini aku sadar penghormatan tertinggi bukanlah didapat dari ketakutan, melainkan dari kasih sayang yang diberikan kepada sesama manusia tanpa pamrih. Jatmiko mengangguk menyetujui ucapan ibunya. Merasa bangga wanita keras itu akhirnya menemukan kebenaran setelah melewati ujian berat yang nyaris membunuhnya. Bayi Bayu yang mulai mengantuk kini tertidur lelap dalam dekapan hangat neneknya. Dikelilingi cinta suci, di luar tembok Dalem Agung, penduduk desa Karanganyar juga ikut merasakan dampak positif dari perubahan drastis keluarga penguasa wilayah tersebut. Tidak ada lagi jarak pemisah antara kaum bangsawan dan rakyat jelata. Warga kini bebas berjalan melewati rumah tanpa perlu menunduk ketakutan. Mereka sering mendapat bantuan bahan makanan atau bibit tanaman dari lumbung keluarga besar yang sekarang dikelola langsung oleh tangan Rukmini. Perempuan berhati malaikat itu membagikan sebagian kekayaan untuk membantu warga miskin yang selama ini diabaikan oleh keserakahan para bangsawan terdahulu. Nama keluarga agung itu kini dihormati karena kedermawanan dan kerendahan hati pewarisnya di desa.
Malam semakin larut membawa kesunyian yang syahdu memeluk erat setiap rumah penduduk di seluruh penjuru desa kuno yang sangat damai tersebut. Di teras sebuah rumah panggung kayu sederhana tidak jauh dari pasar, terlihat beberapa warga sedang duduk bersantai menikmati malam panjang. Mereka menikmati tiupan angin sepoi-sepoi sambil mendengarkan alunan musik tradisional kecapi yang dimainkan sangat merdu oleh salah seorang pemuda desa. Obrolan ringan tentang hasil panen sesekali diselingi perbincangan tentang kebaikan keluarga penghuni Dalem Agung saat ini yang sering membantu miskin. Kisah kelam pengusiran kejam itu kini berubah menjadi cerita legenda kemenangan telak kekuatan cinta yang suci. Seorang sesepuh desa yang sangat dihormati duduk di sudut teras, mengunyah daun sirih dengan tenang sambil mendengarkan perbincangan warga muda. Wajahnya yang dipenuhi kerutan memancarkan kebijaksanaan hidup seseorang yang telah menyaksikan berbagai kejadian di desa tersebut selama puluhan tahun lamanya. Ia menatap bayangan Dalem Agung yang berdiri megah di kejauhan. Tidak lagi terlihat menyeramkan, namun memancarkan aura terang pelindung desa. Sesepuh itu meludah ke wadah tembaga kecil di sampingnya. Tersenyum tipis meresapi kedamaian yang akhirnya diraih setelah tumpahan air mata. Ia tahu, hukum semesta bekerja presisi, memberikan kebahagiaan pada orang yang mampu bertahan di jalan kebenaran. Bulan purnama mulai bersinar terang di tengah kegelapan langit, memantulkan cahayanya di atas permukaan air sumur keramat yang telah kembali suci. Suara jangkrik bersahutan dari balik rimbunnya semak belukar, menyanyikan melodi malam yang menenangkan jiwa, siapapun yang mendengarnya dengan saksama. Di dalam kamar utama Dalem Agung, Jatmiko dan Rukmini telah terlelap dalam tidur paling nyenyak yang pernah mereka rasakan berdua. Keduanya saling berpelukan erat. Tidak lagi takut ancaman hukuman atau perpisahan paksa yang dulu selalu menghantui malam rahasia mereka dahulu. Mimpi buruk malam pengusiran itu sirna sepenuhnya, digantikan mimpi indah tentang masa depan cerah anak tersayang. Mbah Wiryo masih terjaga. Berjalan keliling halaman, memastikan gerbang terkunci rapat sebelum kembali ke kamarnya di area pusaka tua. Ia menyalakan dupa beraroma cendana di sudut ruangan keluarga, memberikan penghormatan terakhir malam itu kepada leluhur yang telah mengembalikan kedamaian. Gagang keris berluk 9 yang sempat retak itu, kini disatukan menggunakan ikatan benang emas suci sebagai simbol persatuan keluarga. Pria tua itu tersenyum melihat pusaka keramat tidak lagi memancarkan kemarahan, melainkan aura perlindungan yang sangat kuat dan menghangatkan dada. Tugasnya menjaga rahasia besar telah selesai. Ia kini bisa menghabiskan sisa usia damai melihat tuan muda memimpin dengan adil. Kesejukan malam terus menyelimuti desa hingga menjelang fajar, memberikan energi baru bagi para petani yang akan segera turun ke sawah esoknya. Embun mulai menetes dari ujung daun bambu, membasahi tanah kering yang lama, merindukan sentuhan air kehidupan dari langit di kemarau ini. Keajaiban lain ternyata datang melengkapi kebahagiaan mereka malam itu. Awan mendung perlahan berkumpul di atas desa, membawa pertanda datangnya hujan. Tetesan hujan pertama jatuh menyentuh atap Dalem Agung, menciptakan suara gemericik yang terdengar seperti nyanyian kebahagiaan dari alam semesta luas. Hujan lebat akhirnya turun membasuh debu kesombongan masa lalu, menyuburkan kembali ladang harapan. Gemuruh suara hujan dari luar membuat Nyonya Sulastri terbangun dari tidurnya. Ia tersenyum melihat butiran air menghantam kaca jendela kamarnya. Wanita itu menarik selimut tebal menutupi tubuh mungil cucunya di ranjang sebelah, agar tidak kedinginan terkena hawa malam basah. Ia mengusap pelan dahi bayi Bayu, memanjatkan doa tulus kepada dewa, agar anak ini kelak menjadi pemimpin pengayom rakyat kecil. Hujan yang turun malam itu dirasakannya sebagai bentuk pengampunan langit atas dosa besar yang pernah ia lakukan kepada menantunya dahulu. Ia memejamkan mata kembali dengan perasaan hati sangat ringan.
siap menyambut pagi dengan lembaran jiwa yang baru. Di desa tetangga, kabar tentang perubahan dramatis Endalem Agung terus menjadi perbincangan hangat yang sangat menginspirasi banyak orang di sana. Banyak keluarga kaya mulai merenungkan sikap sombong mereka terhadap pelayan setelah mendengar kisah nyata balasan karma dari langit malam itu. Sikap Rukmini yang pemaaf dijadikan contoh teladan para perempuan muda untuk selalu menjaga kebersihan hati dalam kondisi kehidupan sesulit apapun. Cinta tulus antara pelayan miskin dan bangsawan membuktikan bahwa ketulusan jiwa mampu meruntuhkan segala tembok tradisi kaku buatan manusia. Endalem Agung tidak lagi dikenal sebagai istana angker penguasa tiran, melainkan rumah penuh berkah dan terbuka. Rintik hujan perlahan mereda ketika fajar menyingsing di ufuk timur, menampilkan semburat warna merah jambu yang menandakan dimulainya hari baru. Burung kutilang kembali berkicau riang di dahan pohon mangga, menyambut sinar matahari pagi yang sangat hangat menyentuh kulit bumi basah. Gerbang utama Endalem Agung kembali dibuka lebar oleh penjaga, mempersilakan para warga desa untuk sekadar lewat atau menyapa penghuninya bebas. Rukmini melangkah keluar menuju pendopo dengan secangkir teh, menghirup udara pagi, beraroma tanah basah yang menyegarkan seluruh selang pikirannya seketika. Jatmiko berdiri di belakangnya, memeluk erat pinggang istrinya, sambil menatap hamparan ladang hijau yang menjanjikan hidup sangat sejahtera. Pemandangan indah dua insan di pendopo disaksikan dari kejauhan oleh sesepuh desa yang sedang berjalan santai pagi hari ke sawah. Ia menghentikan langkahnya sejenak, memperbaiki posisi topi bambunya sambil terus memandangi rumah besar yang kini dipenuhi aura keselamatan dan kedamaian sejati. Sesepuh itu menghisap rokok lintingnya perlahan, menghembuskan asap tipis ke udara, seiring senyuman kecil yang terukir di bibir keriputnya siang itu. Badai kehidupan sebesar apapun pada akhirnya akan selalu tunduk pada kelembutan hati orang yang ikhlas. Gumamnya pelan, namun menenangkan. Kalimat bijak itu terbawa hembusan angin pagi sejuk, menjadi penutup manis kisah penderitaan pelayan yang berakhir bahagia.